Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksal menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksal hari ini saudara bersama saya Reski Oktora. Inilah Sapa Sumbaksal selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, jika kita menonton film, biasa melihat pemberitahuan jika film tersebut sudah lulus sensor yang artinya sudah layak tayang. Namun bagaimana ya proses sensor pada sebuah film? Kita akan membahas mengenai seluk-beluk sensor ini dengan Romi Fibri Hardianto, Ketua Lembaga Sensor Film Indonesia yang sudah hadir di studio Kompas TV Palembang. Selamat pagi, Pak Romi. Pagi Reski dan juga penonton Kompas TV ya. Baik, sebelumnya terima kasih nih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami. Ini sebuah kesempatan yang istimewa untuk kami didatangi. Sebuah kehormatan buat saya juga. Baik, kita bahas terkait dengan Lembaga Sensor Film Indonesia. Kan kalau kita nonton di bioskop itu ya Pak, sebelum tayang film kan ini udah kita lihat nih. Mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu sebenarnya apa sih tugas daripada Lembaga Sensor Film Indonesia, Mas Romi? Jadi Lembaga Sensor Film itu memiliki tugas untuk meneliti, mengevaluasi, menganalisis, atau bahasa umumnya adalah menyensor film. Menyensor film ini dalam artian tugas negara untuk menjaga masyarakat dari pengaruh negatif film. Kan film ini pengaruh negatifnya ada ya, bukan berarti adegannya, tapi apakah adegan tersebut cocok atau tidak, bisa ditonton untuk usia berapa, dan seterusnya. Nah, Lembaga Sensor Film lah yang memang memberi klasifikasi usia. Misalnya gini Reski, apakah ada adegan perkelahian itu boleh atau tidak? Boleh dong. Apakah kalau ada adegan perkelahian kemudian ada darah, boleh atau tidak? Boleh dong. Tapi untuk usia berapa? Kalau adegan seperti tadi, untuk semua umur, tentu akan menimbulkan traumatik. Kalau ada anak nonton kemudian ada perkelahian, berdarah-darah misalnya, maka tidak mungkin untuk semua umur. Jadi tugas LSF menyensor dan mengklasifikasikan film itu untuk usia berapa tahun. Lantas Mas Romi, apa saja ini aspek yang dinilai dari sebuah film ataupun iklan yang ditayangkan? Ya, sesuai Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009 itu ada soal agama. Agama ini misalnya tidak ada penistaan. Bukan berarti tidak boleh ada film tentang atau berbau agama ya, tapi menistakan agama. Kedua, pornografi, porno aksi, jelas. Kemudian aspek kekerasan atau sadistik. Keras boleh, adegan berdarah boleh. Tapi kalau berdarah yang itu sadistik misalnya, nah itu tentu menjadi catatan. Yang ini harus diperhatikan. Kemudian mengancam harkat dan martabat. Atau menistakan harkat dan martabat. Jadi film ini isinya dari awal sampai akhir isinya bullying terus, kasar terus nggak ada solusi, nggak ada pesan yang ini apa sih pesannya film ini tuh? Kalau ada bullying, ada kekerasan, boleh, scene itu boleh, tapi di ujung itu ada pesan yang harus disampaikan, Reski. Misalnya, oh kalau ini tukang kelahi, tukang bully, nanti susah loh, nanti begini loh, kemudian solusinya begini loh. Nah, ini ada aspek di situ, harkat martabat. Kemudian juga harus diperhatikan perjudian. Bukan berarti nggak boleh ada film tentang judi, boleh. Tapi tidak menunjukkan detailnya, cara mainnya. Ini film tentang perjudian atau tutorial judi, ya kan? Nah, kemudian nafsa, narkotika, dan zat-zat adiktif. Tidak boleh menampilkan detail, cara penggunaan dari awal sampai akhir dan segala macam. Nah, di luar itu ada aspek pelanggaran hukum. Jadi kalau film ini dibuat untuk mengajak orang melanggar hukum, melakukan penentangan terhadap hukum, nah itu menjadi catatan LSF.
film ini harus dilihat konteksnya dari awal sampai akhir. Maka akan dilihat konteks secara keseluruhan film tersebut. Sehingga LSF setelah melihat dan menyensor film itu secara utuh, baru bisa mengklasifikasikan, oh kalau film ini kelasnya untuk 13 tahun ke atas. Atau 17 tahun ke atas. Baik, lantas prosesnya sendiri hingga film atau iklan tersebut lulus sensor ini seperti apa, Mas Oh Romi? mudah sekali. LSF sekarang sudah menggunakan konsep 100% online. 100% online melalui website atau situs atau laman yang disediakan oleh LSF. Electronic System untuk administrasi penyensoran. Jadi kalau yang punya film nih, teman-teman di Palembang misalnya, atau di luar Jakarta punya film, nggak perlu datang kantor Jakarta. Cukup masuk login ke www.sensor.kemdikbud.go.id, masuk di situ, kemudian bikin akun. Kemudian kalau sudah punya akun, mendaftar. Jadi teman-teman nggak usah ke Jakarta, mendaftar. Terus kalau mau menyensorkan, di situ ada opsi untuk menyensorkan, masukin semua persyaratannya. Judul film PT-nya siapa atau punya siapa, sinopsisnya apa, artisnya siapa, segala macam. Kemudian tinggal pengiriman file. LSF menerima pengiriman file dari luar. Kira-kira prosesnya berapa lama itu? Aturan yang tertulis itu 3 hari dari masuk sampai mendapatkan surat tanda lulus sensor. Secara birokrasi disebutkan di aturan 3 hari. Pada prakteknya Reski menyensorkan pagi jam 9 misalnya. Kalau film berapa? 1 jam, 1,5, 2 jam. 2 jam paling lama. Setelah ditonton nih, disensor, itu real time. Jadi misalnya jam 9, selesai jam misalnya lah jam 11, 2 jam nih. Langsung diputuskan melalui aplikasi tadi. Oke, filmnya lulus untuk 17 tahun ke atas. Yang diketik di kantor LSF langsung bisa dipantau di akun tadi. Ada notif untuk klik akun sudah lulus sensor. Jadi tahu, real time sudah langsung tahu filmnya sudah lulus sensor untuk usia berapa. Kemudian surat tanda lulus sensornya sore itu sudah bisa keluar. Dan tidak dalam bentuk print, karena bentuknya QR code ya. Jadi nanti bisa diunduh oleh teman-teman dimanapun berada. Misalnya di Palembang ya teman-teman tinggal masukin akun, diunduh surat tanda lulus sensornya, dan itu sehari. Jadi sudah ada kemudahan sekarang yang diberikan oleh LSF. Ini kan sudah zaman modern ya. Baik. Dan juga tadi secara garis besar tugas dan fungsi dari Lembaga Sensor Film Indonesia ini adalah untuk menjaga pengaruh negatif film ke masyarakat. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Ketua Lembaga Sensor Film Indonesia, Mas Romi Fibri Hardianto. Mas Romi, kita melanjutkan perbincangan kita tadi nih terkait dengan Lembaga Sensor Film Indonesia. Tadi kan berlaku untuk film di bioskop saja ya gitu, dan iklan juga. Lantas bagaimana dengan tayangan yang berbayar di platform digital, Mas? Ya, jadi secara teoritis dan secara regulasi sebenarnya platform digital itu juga terkena regulasi kita. Karena di Undang-Undang ITE itu mengatur tentang bisnis yang ada di jaringan informatika. Nah, mereka yang berbisnis di jaringan informatika itu pertama, turunan dari Undang-Undang ITE itu adalah peraturan pemerintah tentang PSE privat, penyelenggara sistem elektronik privat. Privat nih ya person lah ya. Yang kedua, PP tentang PSE publik, company besar, company dalam, atau investasi asing atau apapun. Yang ketiga, harus ada peraturan pemerintah tentang sanksi. Apa sanksinya kalau mereka nggak taat? Sampai hari ini turunan Undang-Undang ITE ini belum ada nih PP PSE privat mungkin sudah ada, tapi PP PSE publik yang melibatkan OTT yang company besar,
Kemudian PP sanksi. Kenapa ini kita perlukan harus ada yang mengatur tuh di situ. Sekarang ada tayangan, mohon maaf, misalnya ketelanjangan, LGBT juga bahkan misalnya. Kan orang pada protes tuh, ada jangan ini, jangan itu. Aturannya pakai yang mana kita untuk menegakkan ini? Ya kan? Karena di peraturan tentang PSE publik nggak ada. Terus kalau mereka melanggar apa? Maka diperlukan PP sanksi. Jadi company besar, OTT besar tadi, yang sudah perusahaan besar, kalau mereka melanggar, apa sanksinya? Denda, teguran, ya, lisan, tertulis, atau sampai pencabutan izin misalnya. Kalau dicabut izinnya kan berarti dia nggak boleh beredar. Nah masalahnya yang sering dijadikan argumen adalah Indonesia ini adalah open sky policy. Jadi semua boleh kecuali yang tidak boleh. Dan ini tentunya berpengaruh besar nih terhadap perfilman gitu. Apakah lembaga sensor film Indonesia ini sudah bersuara atau terkait dengan adanya regulasi mungkin yang akan dilakukan oleh pemerintah? Sudah 2 kali LSF menyambangi kantor Kemenkominfo. Bahkan yang terakhir rapat juga dengan Menteri Kominfo dan jajaran Dirjen dan Dirjennya juga lengkap. Kami di LSF menyampaikan, yuk ini diatur. Karena kalau kayak seperti sekarang, kita nggak bisa, kita hanya bisa mengeluh. Ya di OTT ini ada adegan telanjang nih. Ya ampun di OTT ini ada begini nih. Karena nggak ada aturannya. Terus kalau mau disanksi, pakai apa? Iya, pakai apa, betul. Kalau lembaga negara, kementerian dan lembaga negara bergerak itu berdasar aturan loh. Undang-undang diturunkan PP, turunan lagi permen, ya kan, nanti teknis. Ini nggak ada. Terus ketika mau memberi sanksi, apa sanksinya? Nah ini yang bolong di sini. Maka negara ini harus segera mengisi loophole, lubang di sini. Harus segera dibikin. Dibikin dulu lah. Sudah ada belum Mas dari progres dari pemerintah untuk sampai hari ini LSF sudah menyampaikan itu, tapi karena domain jaringan informatika adalah domain Kemenkominfo, maka ini ada di Kemenkominfo. Tapi belum ada progres terkait dengan hal itu. Kemarin sudah 2 kali loh sampai ini. Kita ngobrol itu belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Oke. Mas Romi, ini yang ada permasalahan lain nih terkait dengan anak di bawah umur ya yang diajak orang tuanya gitu untuk nonton film yang tidak sesuai dengan umurnya nih. Mungkin tanggapan dari Mas Romi sendiri sebagai ketua LSF ini seperti apa, Mas? Pertama tentu saja kami di LSF prihatin kalau ada orang tua yang mengajak anaknya nonton film yang bukan peruntukannya. Biasanya ini karena khilaf. Khilaf, oh iya lupa, saya ngajak anak yang masih kecil. Yang kedua, karena nggak paham. Oh, film itu ada klasifikasinya toh. Ada semua umur, 13, 17 tahun ke atas, 21 tahun ke atas. Belum ngerti. Atau yang ketiga, ngerti, tapi alah masa bodoh lah. Nanti kalau ada suara, nanti kupingnya anakku kututup. Nanti kalau ada gambar yang bagaimana matanya kututup. Yang susah kalau gambarnya ada, suaranya ada. Wah ini nutup telinga sama mata. Ini yang terjadi. Jadi klasternya banyak, Reski. Dia tahu enggak? Kalau belum tahu, dia paham enggak? Kalau udah paham, dia peduli enggak? Oleh karena itu, LSF kalau soal sensor menyensor film, udahlah memang itu tugas utama kami. Di luar itu, karena tsunami tontonan, tsunami film yang sedemikian dahsyat, diakses dengan begitu gampang, mudah, murah sekarang bahkan di mana saja, maka LSF mengedepankan sosialisasi budaya sensor mandiri. Intinya apa? Ini adalah literasi, ini adalah pengetahuan, agar masyarakat memiliki pemahaman yang cukup untuk dapat memilah dan memilih tontonan atau film sesuai klasifikasi usianya. LSF ini sekarang menyambangi ke kota-kota. Di tahun 2023 lalu, LSF datang ke sekitar 40 kota. Tahun ini, 2024, LSF sudah mengalokasikan untuk 80 kota sosialisasi.
Ini yang face to face ya, yang ketemu, yang luring, 80 kota. Kemudian di luar itu kami juga melakukan kampanye melalui medsos. Jadi dengan pakai IG, pakai Facebook, pakai TikTok, LSF juga punya TikTok loh. Dan isinya kampanye untuk menonton film itu ada tata caranya, lihat klasifikasi usianya, dan seterusnya. Kemudian LSF juga bekerja sama dengan GPBSI, Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia. Untuk apa? Kampanye bersama. Bentuknya apa? Jadi Reski kalau lihat di bioskop, di belakang tiketing itu ada judul film. Biasanya di belakang itu ada klasifikasi usia, ada warnanya. Ada warna hijau, biru, merah terang, merah marun, atau merah hati lah orang nyebut. Itu berdasar klasifikasi usia. Dari yang terang sampai yang agak gelap itu menunjukkan klasifikasi usia. Orang beli tiket sudah langsung lihat. Yang kedua ada cinema standee. Kami mengambil simbol badak cula 1, badak Jawa. Di sini ada tulisan tonton sesuai usia. Sehingga yang mau beli tiket bisa lihat itu. Kemudian ada poster tontonan sesuai usia. Kemudian ada jingle yang diputar di bioskop tentang budaya sensor mandiri. Tidak semua tontonan itu baik untuk kita. Itu ada lagunya. Masuk di dalam duduk sebelum film utama itu ada iklan layanan masyarakat. Mengajak untuk nonton sesuai usia. Sebelum film utama main ada animasi yang menunjukkan film ini untuk usia berapa loh. Jadi harusnya ada awareness, ada pemahaman dari masyarakat kita bahwa film ini ada klasifikasi usianya, nggak bisa sembarangan. Gitu. Tentunya LSF ini sudah melakukan upaya terkait dengan sosialisasi, kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menonton sesuai dengan usianya. Tadi juga Bapak menyebutkan terkait dengan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Namun kita akan bahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami saudara di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita tadi masih berbincang bersama Mas Romi, Ketua Lembaga Sensor Film Indonesia. Tadi Mas Romi di segmen sebelumnya sudah menyebutkan adanya Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Ini tadi sudah melakukan juga kampanye dan sosialisasi. Lantas sasarannya sendiri seperti apa nih Mas terkait dengan gerakan tersebut? Jadi pertama jelas sasarannya masyarakat secara luas. Masyarakat ini bisa dibuat dalam berbagai klaster. Klaster pendidik, ya. Pendidik ini bukan hanya guru SMP, SMA, tapi juga kampus ya. Nah, kampus ini, di sini LSF sudah kerjasama dengan sekitar 52 kampus MOU untuk kampanye budaya sensor mandiri ini. Bentuknya bermacam-macam, bisa penelitian, join ide untuk penelitian. Jadi meneliti apa yang menjadi domain pemahaman masyarakat tentang hasil kerja LSF dalam hal penyensoran film dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua penelitian tentang bagaimana sih masyarakat melihat sebuah film, bagaimana mereka bisa memahami pentingnya film, sensor dan segala macam. Termasuk juga magang mahasiswa. Termasuk juga LSF bikin acara di kampus. Dengan kerjasama itu kan akan lebih optimal. Nah ini yang penting, LSF punya program namanya Desa Sensor Mandiri. Kita ini kan bangga ya, pemerintah bangga mengatakan tidak ada desa yang nggak punya internet. Oke, baik, bagus. Pertanyaannya, masyarakatnya dibekali belum? Sudah dibekali belum dengan cara menggunakan internet yang baik dan sehat? Jangan aksesnya dikasih, kemudian berselancar semaunya dia tanpa dia tahu. Ini menjadi domain LSF juga. Kalau LSF, domain ini menjadi kepentingannya adalah memberitahu soal film. Mungkin nanti ada lembaga lain lagi yang tentang apalah, hoax dan sebagainya. Nah ini menjadi catatan khusus Desa Sensor Mandiri. Tapi nggak bisa sendirian. Harus kerjasama dengan siapa? Kampus. Karena untuk dosennya, untuk mahasiswanya, dia juga kalau punya desa binaan, dia akan aktif di situ. Ini sudah ada 7 desa sensor mandiri yang kami bekerja sama. Kemudian ada
selain klaster pendidik juga masyarakat luas, dalam artian klaster ini adalah seniman, tetua adat, masyarakat yang dituakan, kemudian juga secara umum komunitas atau organisasi, tapi bukan komunitas film ya, komunitas atau organisasi. Nah, yang paling penting kami punya namanya komunitas sahabat sensor mandiri. Ini yang pernah kami datangi, kemudian kami buat menjadi semacam komunitas yang ini membantu LSF menyebarkan nilai-nilai tadi. Kami terbantu dengan seluruh audiens masyarakat ini. Nah, dalam hal itu LSF punya program namanya, kalau tadi sosialisasi budaya sensor mandiri, ini literasi. Sasarannya apa? LSF datang ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah yang punya jurusan film dan TV. SMK Film, Fakultas Film dan TV di kampus-kampus. Ya, jumlahnya nggak banyak lah. Paling total se-Indonesia itu ada berapa? 20-an. 20 sampai 22. 22 lah, 22. LSF datang kemudian memberikan gambaran tentang segala aturan undang-undang, regulasi yang melingkupinya. Sehingga apa? Mereka ini nanti kan menghasilkan sineas, menjadi orang film. Dari awal sudah dikasih gambaran, oh aturan undang-undang perfilman ada ini, undang-undang ini, sehingga ketika nanti mereka berkarya sudah tahu rambu-rambunya. Lantas dari Mas Romi sendiri nih melihat kesadaran masyarakat akan film sesuai dengan peruntukannya itu seperti apa untuk saat ini? Ya Reski, jadi soal pemahaman masyarakat, saya kok percaya sebenarnya mayoritas itu sudah mulai mengerti, sudah mulai paham. Makanya kalau dibandingkan dengan jumlah layar yang mencapai 3 ribuan, bahkan ini hampir 4 ribuan, karena sudah mulai banyak nambah bioskop, paling yang viral 1-2 lah, memang ada kejadian di bioskop A, bioskop B, tapi dibandingkan jumlah layar sebenarnya tidak terjadi keributan massal. Nah, karena viral, satu kejadian kemudian semua orang se-Indonesia membicarakan. Nah, persoalannya adalah bukan soal sudah sadar atau belum sih. Yang namanya literasi, yang namanya pengetahuan, itu adalah upaya kultural. Maksudnya apa kultural itu? Pembiasaan, membiasakan diri. Kontinuitas, ya, keberlangsungannya. Jadi kalau kita merasa sekarang, wah sudah cukup literasinya, enggak. Kenapa? Cukup untuk sekarang. Level usia di sini, level usia di sini yang sekarang ada. Tapi setahun lagi, Reski, kebayang nggak? Ini bergerak naik usianya. Yang di sini masuk, kemudian yang masuk di sini seperti orang baru yang belum mengerti. Maka yang namanya literasi itu selalu harus berkesinambungan dan berkelanjutan. Terus, jadi nggak bisa kita sudah mengatakan, oh kita sudah 100% nih, kampanye berhasil. Nggak. Dan juga yang paling penting nih, kreativitas menyampaikan materi. Nggak mungkin dong materi 3 tahun lalu disampaikan lagi sekarang. Nanti orang yang masih ada di klaster yang sudah tahu berpikir, ini kayak dejavu, kayaknya sudah pernah ini tapi bingung. Nah, maka setiap tahun harus ada inovasi. Harus ada materi-materi baru yang disampaikan, harus ada cara penyampaian baru yang dilakukan. Mas Romi, terkait dengan temuan-temuan, misalkan ini masyarakat menemui ada, oh ini tidak semestinya tidak lulus sensor nih, ada masyarakat itu tempat pengaduan terkait nah, dengan ini itu? penting, Reski. LSF ini sekarang sudah sangat accessible. Jadi gampang diakses. Medsos, IG-nya LSF, bahkan banyak orang melaporkan pun ke IG saya pribadi sebagai ketua LSF. Nggak masalah, karena memang saya toh bagian dari LSF. IG LSF gampang diakses, medsos LSF lah semua gampang diakses, medsos saya. Kemudian yang kedua, ini LSF ini bagian dari negara, lembaga negara, penyelenggara negara. LSF mengikuti apa yang diputuskan di Kemenpan RB, termasuk Ombudsman. Dalam hal apa? Pelayanan. LSF punya
SPAN lapor, SP4N lapor. Ini bukan hanya untuk LSF, tapi untuk semua. Reski mau menyampaikan masukan, kritik atau apapun ke manapun penyelenggara negara, termasuk ke LSF, masuk ke SP4N lapor. Nanti dari situ akan dipantulkan ke LSF untuk merespon. Dan ada waktunya tuh, ada aturannya. Kami mengikuti ini, ada SP4N lapor, ada kemudian wabah. Jadi kami punya wabah, WhatsApp Business Account. Dengan WhatsApp Business Account itu bisa berinteraksi. Mau nyari data pakai wabahnya LSF. Mau respon dan melapor bisa pakai wabah. Terakhir nih Mas Romi, ini tujuannya berkunjung ke Palembang juga salah satunya terkait dengan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri tadi ya Mas ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau himbauan untuk masyarakat terkait dengan hal tersebut Mas? Saya sih peduli dengan literasi ya. Ada seorang bijak yang mengatakan berkaitan dengan literasi dan knowledge, ilmu pengetahuan. Dan ini menjadi penting untuk kita semua nih, para penonton Kompas TV ini. Ada seorang bijak mengatakan, saya sungguh-sungguh berharap bahwa evolusi manusia akan mencapai suatu tingkat kematangan sedemikian rupa. Sehingga ia menjelmakan senapan-senapan mesin menjadi pena-pena. Karena pena dan ilmu pengetahuan telah melayani kemanusiaan. Sedangkan senapan mesin tidak. Intinya kita harus meningkatkan literasi. Karena dengan meningkatkan literasi, meningkatkan kapasitas intelektual kita, kapasitas pemahaman kita, IQ kita tinggi, emotional quotient kita tinggi, kecerdasan emosional kita tinggi, ditambah dengan kecerdasan religius kita tinggi, spiritual, maka kita akan menjadi manusia yang baik dan bermanfaat untuk orang banyak. Ini secara umum yang bisa saya sampaikan. Bukan hanya film, tapi juga secara keseluruhan. Secara umum, oke. Begitu, Ternyata Reski. banyak sekali ya tugas dan fungsi daripada Lembaga Sensor Film Indonesia ini, yang garis besarnya adalah untuk menjaring agar jangan sampai masyarakat itu mendapat pengaruh negatif dari sebuah tayangan seperti itu. Terima kasih Mas Romi sudah menyempatkan hadir bersama kami di Studio Kompas TV Palembang pada hari ini. Saya tutup saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @Kompas TV Palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit, selamat beraktivitas dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.